Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi konsep anggaran sektor publik. Sebelum menjelaskan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya sendiri bernama Kade Jata Krisnayuda dan rekan saya Resti Melani, Intan Sari, Yolanda, dan Vela Fionita. Dan materi pertama akan dijelaskan dengan saya sendiri. Pengertian anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Dan jenis-jenis anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional, anggaran digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin, yaitu belanja yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran saja, dan dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut rutin karena pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Dan anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, dan perabot. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja modal adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Resti Melani. Oke, terima kasih Kak Jata. Untuk selanjutnya yaitu fungsi anggaran sektor publik. Terdapat 8 fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama yaitu anggaran sektor publik sebagai alat perencanaan. Yang dimaksud di sini yaitu untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, beberapa biaya yang dibutuhkan, dan beberapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk yang pertama yaitu merumuskan tujuan serta kebijakan agar sesuai dengan visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, untuk merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. Yang ketiga, mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Kemudian yang keempat, untuk menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Kemudian yang kedua sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian anggaran, memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan lewat anggaran pemerintah sektor publik ini. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai alat kebijakan fiskal.
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk alat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keempat, yaitu sebagai alat politik, di mana anggaran dapat digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis, tetapi lebih merupakan alat politik. Karenanya, membuat anggaran publik membutuhkan political skill, coalition holding, keahlian, negosiasi, pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui akan menjatuhkan kepemimpinannya atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah. Kemudian untuk fungsi anggaran selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vela Yunita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi anggaran yang kelima, yaitu anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antara bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Lalu, fungsi anggaran yang keenam, yaitu anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dari public holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk mengendalikan dan menilai kinerja. Lalu fungsi yang ketujuh, yaitu anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. Lalu fungsi yang terakhir, yaitu anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau MPR, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Harus terlibat dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran publik untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari kemasyarakatan yang kurang terorganisasi akan menyampaikan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran dan tunawisma dan kelompok lain yang kurang terorganisasi akan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain, seperti dengan tindakan massa, melakukan biokit, dan lain sebagainya. Jenis-jenis anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Lalu yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Intan Sari. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu tentang prinsip-prinsip anggaran sektor publik yang terdiri dari 8 bagian. Yang pertama, otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum dibelanjakan oleh eksekutif. Yang kedua, komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah karena adanya anggaran non-budgetary menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga, keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Yang keempat,
non-discretionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh legislatif harus bermanfaat secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima yaitu periodik. Anggaran bersifat periodik harus yang bersifat tahunan atau multitahunan. Yang keenam, akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan. Yang ketujuh, jelas. Anggaran hendaknya sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan. Yang ke-8, diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Materi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, yaitu Yola. Terima kasih atas kesempatannya. Materi yang selanjutnya yaitu proses penyusunan anggaran sektor publik yang memiliki 4 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu membantu pemerintah untuk mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian di dalam lingkungan pemerintahan. Untuk tujuan yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Dan tujuan yang terakhir, sebagai untuk meningkatkan transparansi dan bertanggung jawab pemerintahan kepada DPRD atau DPR dan masyarakat luas. Next. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran yang memiliki 4 bagian. Yang pertama ada tahapan persiapan anggaran, di mana pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Dan yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, maka hendaklah melakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat. Yang kedua yaitu ada tahap ratifikasi, di mana pada tahapan ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat, di mana para pemimpin eksekutif ini dituntut untuk memiliki managerial skill dan political skill, salesmanship, dan coalition holding yang memadai. Untuk tahapan yang ketiga, yaitu tahap implementasi atau pelaksanaan anggaran. Nah, dalam tahapan ini, setelah disetujui oleh legislatif, tahap ini yaitu melaksanakan anggaran, dan hal yang terpenting ini harus dimiliki oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen, di mana manajemen keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi keuangan yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahap pelaporan dan evaluasi. Dalam tahapan ini yaitu tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi terkait dengan aspek operasional anggaran. Sedangkan pada tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan diharapkan tidak memiliki masalah. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke... Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.